Mazmur 46 ayat 2. Tetapi bagi orang-orang Babel, saudara perhatikan di sini, yang tidak bertuhan dan selalu mengambil tanah orang lain, merampasnya, Allah akan menjadi hakim atas mereka. Dan pada akhirnya akan menghukum dosa mereka dan mendapat hukuman yang sebanding dengan perbuatannya. Saudara, dalam nyanyian olok-olok serta sindiran ini, kita lihat di sini, dikatakan Tuhan menyatakan kalimat yang didahului dengan kata celakalah. Artinya itu satu kecaman terhadap 5 dosa yang berbeda. Semuanya lazim dilakukan oleh orang dunia sampai saat ini. Apa saja? Kita lihat saudara. Kelima dosa yang lazim ini. Yang pertama, ambisi yang egois. Ambisi adalah hal yang baik, saudara. Tetapi jika ambisi itu memotivasi menjadi serakah, egois, melecehkan orang lain, maka ambisi itu menjadi berbahaya. Dan dalam pemberitaan itu akan menganggap sebagai kehormatanku bahwa atau ambisi ku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana Kristus telah dikenal orang. Itu Paulus mengatakan di dalam Roma 15 ayat 20. Dan Tuhan menghormati ambisi Paulus yang suci. Dia tidak mencuri kemuliaan Allah. Dia tidak mencingkirkan orang lain yang dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupan kegerakan rohani di dalam zamannya. Tetapi dia bisa melihat kemuliaan Allah melalui semua kegerakan yang Tuhan kerjakan di dalam kesatuan gerak. Saudara, kita lihat di sini, orang Babel digerakkan oleh ambisi yang egois, dan mereka tidak berhenti untuk memperoleh kekayaan dan memperluas kerajaan mereka. Tidak berhenti sampai di situ. Mereka menimbun barang curian dan barang jarahan dari orang-orang yang tidak berdaya. Mereka rampasi semuanya. Tuhan memperingatkan mereka bahwa ada suatu saat sang pemilik kekayaan itu akan bangkit untuk menghukum mereka dan mengumpulkan apa yang sudah mereka ambil. Kemudian Babel akan mengalami hal yang sama seperti yang mereka lakukan kepada bangsa-bangsa lain. Hal itu terjadi ketika Media dan Persia menyerang Babel, menggulingkan Belshazzar di dalam Daniel pasal 5. Babel dijarah bangsa lain dan dia sendiri dijarah. Dan Babel telah menumpahkan banyak darah. Perhatikan di sini. Dan saat itu darahnya sendiri tertumpah. Ini adalah hukum alam. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Dan Babel mengalami itu. Ending. Seperti ada sesuatu kekuatan yang tidak tertandingi. Kalau kemarin kita melihat keluhan daripada Habakuk, siapa yang bisa menghentikan negara adik kuasa semacam Babilonia ini? Nggak ada. Kekuatan mereka luar biasa. Bangsa-bangsa takut dan sebagainya. Kita lihat. Kesabaran Tuhan memberikan kesempatan keluasan dalam pertobatan, tapi tidak pernah dipakai oleh Babel. Tapi mereka justru mencerminkan kejahatannya dengan tindakan-tindakan yang makin membawa ibu buta dan tidak mengenal peri kemanusiaan. Pelanggaran HAM dilakukan oleh Babel, maka Tuhan bertindak di dalamnya. Dalam tulisan saya kira-kira tahun 94, saudara, berkaitan dengan waktu itu sedang rame-ramenya orang membicarakan tentang HAM itu, ya. Saya menulis tentang HAM pada waktu itu, saudara. Ya. Apakah HAM itu universal atau kontekstual dan sebagainya, ya, karena Indonesia pada saat itu sedang disorot dengan sangat tajam kasus Timur Timur, ya. Dan beberapa kasus yang lain, pembantaian besar-besar yang terjadi. Saya melihat segala bentuk tindakan kesewenangan kepada orang lain, apapun dan sekecil apapun, merupakan satu pelanggaran hukum Allah. Dan itu bukan hanya pelanggaran hukum manusia saja. Maka Tuhan pasti bertindak. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan semua situasi. Saya melihat sendiri peristiwa Timur Timur itu. Saya saksi mata peristiwa Timur Timur itu. Saya napak tilas peristiwa Timur Timur itu. Dari 92 maupun yang 99. Di antara dalam semua proses terlalu banyak, luar biasa bangsa ini melanggar HAM. Times menulis dengan keras dan tajam, dikatakan, wah itu pers asing, memang tidak suka dengan kita. No, kita mesti jujur, memang itu benar.
Saudara, mari kita belajar sungguh-sungguh punya hati nurani yang peka. Perjuangan kita bukan diisi oleh ambisi-ambisi yang egois. Tidak. Babel di dalam memperluas wilayah kekuasaannya diisi dengan ambisi-ambisi yang egois dan bagian rupa. Yang berikutnya, mereka menimbun barang curian dan barang jarahan dari orang-orang yang tidak berdaya. Tuhan terus mengingatkan dan Tuhan terus mengingatkan sampai mereka sungguh Tuhan hancurkan lewat Persia dan Media, sehingga Raja Belshazzar dalam Daniel pasal 5 menjadi tawanan dan seluruh wilayah Babel dirampas habis. Yang berikutnya, saudara, yang kedua dari 5 poin tentang celaka itu Habakuk 2 ayat 9 sampai 11. Kalau menurut Efesus pasal 4:28 ada 3 cara untuk mendapatkan kekayaan: dengan bekerja keras, mencuri, atau menerimanya sebagai hadiah. Itu konteks Efesus pasal 4 ayat 28. Mencuri itu salah satu perintah ke-8 ya. Dalam 10 perintah Allah mengatakan jangan mencuri, ya kan? Tentang hal mencuri itu kan ada perintahnya di dalam Keluaran 20, jangan mencuri. Orang-orang Babel mengambil tanah yang bukan milik mereka untuk membangun sebuah kerajaan yang memegahkan mereka dan membuat mereka merasa aman. Tujuan mereka adalah, kita lihat, keamanan, seperti sarang burung Raja Wali yang berada di tebing gunung yang sangat tinggi yang tak tersentuh dengan siapapun juga. Tentu saja ini adalah satu rasa aman yang palsu, karena tidak ada seorang pun atau bangsa manapun dapat membangun dinding yang cukup tinggi untuk lari daripada kedaulatan Tuhan. Nggak bisa. Engkau mau berlindung dengan kekuatan kerajaan yang dibangun sedemikian rupa dengan tembok dan benteng pertahanan begitu luar biasa. Tidak mungkin engkau bisa berhadapan dengan Tuhan. Itu Babel nggak bisa. Kita melihat di sini, saudara, rasa aman palsu dibangun bertahun-tahun. Rasa aman palsu itu didirikan lewat kekuatan diri manusia dalam militer Babel tersebut, saudara. Apa yang menjadi konsekuensi daripada ketamakan ini? Bukankah ini semua cermin daripada ketamakan? Walaupun mereka memiliki rumah dan keluarga yang membawa kehormatan, pada akhirnya mereka akan mendapat malu dan kehilangan nyawa mereka. Apa yang gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Markus pasal 8 ayat 36. Itu apa? Kalau engkau menjadi hakim, kalau engkau menjadi pengacara, kalau engkau menjadi apa saja dalam lingkungan hukum, dan kau bermain-main mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak halal, pada akhirnya kau akan mendapatkan. Padahal semua yang kau cari hanya beli 2 hal: petimu dan makammu saja, yang semua ukurannya sama, 1 kali 2. Gak butuh modal banyak. Tuhan gampang untuk memberkati hidup, tapi Tuhan gampang juga untuk mengambilnya. Di dalam bulan Mei ini ada 2 rekan saya, satu mantan staf Perkantas, Semarang Salatiga, Mas Gatot. Tuhan panggil pulang tanggal 18 Mei dalam usia 60 tahun. 2 bulan stroke, 2 bulan di ICU, sampai dia dipindahkan ke rumah sakit yang lain karena ruang ICU begitu penuh. Dia ada di situ dan terus terinfeksi, sulit memulihkan. Dia dipindahkan ke rumah sakit yang lain yang memungkinkan untuk adanya ruang ICU terpisah. 2 bulan menghabiskan lebih dari 300 juta. Kerja keras semuanya lenyap dalam waktu sekejap. Benar. Teman saya satu lagi, guru sekolah minggu, teman gereja yang sangat baik. 2 teman saya ini adalah orang-orang yang sangat setia di dalam pelayanan. Dia kena stroke, 3 kali stroke selama 8 tahun. Hanya tergolek dalam kondisi yang tidak sadar. Menghabiskan berapa? Lebih dari 1 miliar. Begitu cepatnya kalau Tuhan mau ambil seluruh kekayaan itu. Benar kan? Kau bisa cari berpuluh tahun mengabdikan dirimu untuk mencari uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak halal. Kau akan berhadapan dengan satu kata yang pasti akan terjadi dalam hidupmu, yang disebut kematian. Semua yang kau dapatkan kau akan tinggalkan. Benar kan?
Manusia ini paling aneh. Hidup kerjanya cari duit. Udah tua kerjanya membeli kesehatan. Itu yang terjadi dengan manusia. Kau cari sebanyak-banyaknya dengan cara yang bidahara akan membuat kau galau di akhir hidup. Bukan hanya kesehatan menebus. Saya katakan, bukan berarti bahwa anak-anak Tuhan yang taat tidak mengalami itu. Bisa mengalami, bisa tidak punya anak-anak, tapi tidak ada tuduhan dalam hati nurani mereka. Gak berdoa. Dari itu mereka yang tetap bisa berdoa dan bersukacita. Tetapi bagi orang-orang seperti perilaku salah itu, pada waktu semua diambil, itu mengingatkan mereka kebobrokan mereka dan tuduhan begitu kuat menghakimi hingga menyulitkan untuk datang kepada Tuhan. Babel runtuh dalam segala kemegahan. Jangan sombong, saudara. Ya, engkau baru jadi sarjana hukum saja sudah sombong. Engkau baru dapat job kecil saja udah sombong. Bagaimana engkau bisa berperan lebih besar? Nggak bisa. Baru lulus saja udah sombong. Belum dipakai luar biasa, udah sombong. Kalau orang yang sombong ini makin luar biasa, kesombongannya akan luar biasa juga. Dan dia akan merepotkan banyak orang. Ya. Hati-hati, saudara. Orang sombong itu cepat runtuh. Ada Amsal. Tinggi hati, ya, kesombongan itu tinggi hati, mendahului kehancuran. Amsal mengatakan begitu. Nggak akan pernah ada orang sombong dibiarkan Tuhan. Nggak akan pernah ada. Akan dihancurkan. Jangan pernah sombong. Siapapun, termasuk hamba Tuhan. Ya, harus kalau keluar teologi, sekolah teologi ya bisa khotbah aja, khotbahnya aja direkomendasi, ya baru dia bisa khotbah. Udah sombongnya minta ampun. Ini begini kalah, cepat tumbang. Engkau nggak bisa memegahkan kepandaianmu, kegantenganmu, kemampuan lobimu, nggak bisa. Engkau perlu Tuhan yang menghadirkannya. Di dalam mengerjakan pelayanan selama ini saya terus hanya mengandalkan Tuhan. Dengan perkantas di mana-mana itu pergumulannya soal dana di seluruh dunia, bukan Indonesia saja. Itu loh, ada ketua BPJ di sini, ada anggota BPJ, pengurus BPJ, ketua BPJ, itu bergumul juga dengan dana. Ya. Kau perlu dukung itu. Ya. Pergumulan tidak banyak. Saya harus berjuang setiap bulan ratusan juta, 200 juta loh, saudara. Di bawah saya setiap bulan untuk mendanai pelayanan Jawa Timur. Gak gampang. Tidak mudah. Disalah mengerti banyak orang, difitnah banyak orang, gosipin, biarin saja. Orang-orang di sekitar hidup saya tahu, biarin saja. Difitnah macam-macam, biarin. Emang gue pikirin. Nggak ada persoalan. Nanti macet-macet di telepon. Pak Adi ada di mana? Saya masih di puncak. Kapan pulang nanti? Mendarat jam berapa sekian? Pak tolong ya ke rumah ya. Saya nggak bisa transfer ini. Padahal kita masih butuh dana HUT berkantas di Superpom Surabaya. 175 juta, masih kurang 4 juta. Dan BPJ masih kurang 90 juta. Pak tolong Pak. Ya ada berkat. Dan aku tertutup. Ini Tuhan tolong semua. Andalkan Tuhan. Saya kalau mau nutup dana kekurangan itu bisa. Tinggal saya transfer, tutup sudah. Nggak mau. Pelayanan mengandalkan kekuatan diri sendiri, nggak mau. Andalkan Tuhan. Tuhan nggak butuh duit saya. Tuhan butuh pengabdian saya untuk mengandungkan diri kepada Tuhan. Coba. Kalau engkau hidup di dalam ketamakan seperti Babel, hati-hati. Kenapa?
perjuanganmu di dalam hukum ini sangat rawan dengan intrik-intrik semacam ini. Benar nggak? Betul? Kau sebagai pengacara, calon-calon, kau sebagai calon-calon hakim, kau calon-calon apa saja, calon masuk, calon teman hidup. Kau kan calon teman hidupnya orang lain, nggak tahu. Ya beda. Kau senyum aja saya bilang teman hidup. Sangat rawan dengan ambisimu yang diisi dengan egoisme, hidupmu yang diisi dengan ketamakan. Babel menjalankan seluruh kekuatan dengan ambisi yang egois, yang merusak. Ambisi yang dipenuhi dengan ketamakan. Di dalam ayat 2, ayat 9 sampai 11. Perhatikan di sini. Apa yang menjadi konsekuensi dari ketamakan itu? Walaupun mereka memiliki rumah dan keluarga, kehormatan sebagainya, kita lihat semua hilang. Bahan-bahan bangunan yang sangat mahal akan bersaksi melawan mereka, karena semua bahan itu hasil jarahan milik orang-orang yang tidak berdaya. Yakobus menggunakan gambaran yang sama ketika dia memperingatkan orang-orang yang kaya karena upah buruh yang mereka tahan dan bersaksi melawan mereka pada saat menghadap. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Tindakan-tindakan yang melanggar peraturan Tuhan, Tuhan pasti bertindak. Coba perhatikan. Ini kan pelanggaran HAM. Orang-orang di dalam zaman Yakobus menahan upah dari para buruh, orang-orang miskin, dan kebanyakan adalah orang Kristen. Nampaknya orang Kristen itu sangat bersahabat dengan penderitaan. Iya kan? Dari zaman Rasul sampai sekarang, dari zaman Habakuk sampai sekarang, benar nggak? Iya kan? Jadi kalau sekarang ada orang mempromosikan, oh ikut Kristus enak, lepas dari ini semua, hati-hati, pasti palsu. Ya. Penderitaan itu seperti menjadi bagian dalam hidup kita, seperti kita bersahabat banget dengan penderitaan, sehingga orang yang menderita tidak sampai sungguh-sungguh bisa melihat penderitaan itu lagi, karena sudah jadi sahabatnya. Iya kan? Sudah bisa menikmati penderitaan itu karena kasih karunia. Benar. Kemungkinan bahwa beberapa orang Yahudi tamak merasakan sengatan dari teguran. Benar. Orang-orang Yahudi yang tamak di dalam zaman Yakobus disempat begitu luar biasa oleh Yakobus. Ya. Karena mereka mengumpulkan kekayaan. Orang-orang di zaman Babilonia kita lihat, mereka mengumpulkan kekayaan yang berasal dari eksploitasi orang miskin, menggunakan uang itu untuk membangun rumah-rumah mahal. Bayangkan. Ini menyedihkan. Para nabi sering menegur orang-orang kaya karena mereka tinggal dalam kemewahan, sementara orang-orang miskin menderita. Mereka tidak punya kepekaan. Berarti ini konteks yang sedang terjadi di dalam pergumulan yang ada. Mereka sungguh-sungguh melakukan tindakan yang jauh daripada nilai kebenaran. Perintah ke-10 jangan mengingini, bukan? Orang yang tamak itu melanggar perintah yang ke-10. Coba perhatikan. Babilonia itu melanggar hukum Tuhan. Jika kita melanggar perintah ke-10 ini, yaitu ketamakan, kita berada dalam bahaya, yaitu melakukan pelanggaran terhadap 9 perintah Allah yang lain. Ya, ini konsekuensinya. Perhatikan di dalam ayat berikutnya 12-14, eksploitasi orang lain. Babel dibangun oleh darah orang yang tidak bersalah, bukan tidak berdosa di sini, tidak punya kesalahan dengan Babel. Ya, dibangun oleh tawanan perang, tenaga kerja budak yang dieksploitasi gratis semuanya, tukang-tukang gratis. Babel merasa bangga dengan bangunan yang mereka miliki. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa bangunan itu tidak akan berlangsung lama. Bangunan itu hanya bahan bakar untuk api, untuk menghanguskan seluruh Babel. Bayangin saudara, luar biasa itu. Kota Babel sebuah keajaiban arsitektur yang sangat luar biasa. Tetapi proyek-proyek besar mereka sebenarnya bukan apa-apa. Semua itu akan hilang. Dan jika saat ini kita melihat Babel, kita hanya dapat melihat Babel di museum. Kita lihat ending dari suatu negara yang dibangun dengan darah orang lain.
kehancuran akan menjadi bagian. Saya ngeri lihat republik ini, saudara, karena semua suara kebenaran sudah sampai ke telinga-telinga para pemimpin, tapi mereka menutup telinga sendiri. Saya takut jika Tuhan bertindak di dalam bangsa ini. Mengerikan. Tempat yang paling sulit izin dan gereja berdiri, bahkan yang sudah berdiri pun dirobohkan, adalah Jawa Barat. Di seluruh Indonesia ini yang paling sulit itu Jawa Barat. Bahkan mereka membentangkan spanduk dengan tulisan di masjid itu dengan sangat keras bahwa para ustadz tidak akan mau mengurus semua keluarga mereka yang mendukung berdirinya gereja. Dipampang tulisan di daerah Tangerang. Sudah bisa lihat? Kita bisa coba deteksi dengan daerah yang akrab dengan bencana mana? Jawa Barat. Entah longsor, entah macam-macam yang terjadi, puting beliung dan sebagainya. Kalau itu tidak dideteksi sebagai bagian daripada suara Tuhan dan tindakan Tuhan, akan ada tindakan yang lebih jauh. Saudara, ini memberikan penghiburan untuk kita terus berjuang di dalam republik ini, karena ada Tuhan di dalam perjuangan kita, dan bersama Tuhan perjuangan kita. Ingat ya, ada Tuhan di dalam perjuangan kita, dan bersama Tuhan di dalam perjuangan kita. Saya tidak pernah mengenal putus asa di dalam sungguh-sungguh melihat bangsa ini, walaupun ada banyak ironi di dalam. Tetapi saya sangat yakin dan seyakin-yakinnya akan Tuhan akan bisa menghadirkan anak-anaknya di dalam bagian-bagian dalam pergumulan bangsa ini untuk bisa berbicara dalam hikmat dan kuasa. Sampai hari ini saya punya keyakinan, walaupun banyak orang sudah sangat pesimis, tapi saya mengatakan tidak. Dan ini membangkitkan gairah untuk terus berdoa. Saudara perhatikan di sini, sebuah museum di Chicago, saudara, kita lihat di Amerika sana, itu memamerkan model kota Babel. Dari museum itu kita dapat melihat kota Babel yang mengagumkan dinding, gerbang, dan bangunan yang megah untuk ukuran bangunan masa kuno. Tetapi kita akan berubah menjadi sedih jika kita ingat bahwa kota itu dibangun dengan tenaga kerja budak. Bukankah satu jiwa budak sangat berharga di hadapan Allah, lebih dari semua bangunan apapun? Onesimus sebagai budak Filemon pun dihargai oleh Paulus demikian rupa. Ya. Dan diminta Onesimus untuk kembali kepada Filemon supaya terjadi relasi sosial yang baik. Karena Filemon